Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivin Vindika Aprila Endiarsari dengan NIM 2411029. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban aswaja, dan mata kuliah ini diampu oleh Bapak Mas Tajudin Ahmad MHum. Oke, tanpa basa-basi, di sini saya akan langsung menjelaskan soal yang pertama. Berhubung ini lanjutan dari soal yang kemarin, saya tulis soal yang ketiga. Soal yang pertama yaitu jelaskan usul al-khamsah Mu'tazilah dan kelemahannya. Usul al-khamsah Mu'tazilah adalah 5 prinsip dasar teologi yang dianut oleh aliran Mu'tazilah, sebuah mazhab dalam ilmu kalam Islam yang berkembang sejak abad ke-8 Masehi. Kelima prinsip ini membedakan Mu'tazilah dari mazhab-mazhab lainnya dalam teologi Islam. Berikut penjelasannya. Yang pertama, tauhid. Yang kedua, prinsip adl. Yang ketiga, prinsip al-wa'du wal-wa'id. Yang keempat, prinsip al-manzilah baina manzilatain. Yang kelima, prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama yaitu prinsip tauhid. Tauhid menurut Mu'tazilah di sini adalah penafian terhadap sifat ma'ani. Mu'tazilah menekankan bahwa Allah adalah esa, tidak ada yang menyerupainya. Mereka menolak sifat-sifat Tuhan yang terdiri sendiri sebagaimana diyakini oleh ahli sunnah, karena dianggap berimplikasi pada adanya bagian dari diri Tuhan. Bagi mereka sifat Allah adalah esensinya sendiri atau zatnya. Kelemahan pada tauhid ini yaitu menolak sifat Allah secara independen dapat bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran yang menyebut sifat-sifat Allah secara eksplisit seperti Maha Mengetahui, Maha Kuasa, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua yaitu prinsip adl. Dalam pandangan Mu'tazilah, Allah tidak menyukai kerusakan, tidak menciptakan perbuatan hamba atau af'al al-ibad, namun mereka melakukan apa yang mereka perintahkan dan meninggalkan apa yang mereka larang sendiri berdasarkan kudrah atau kehendak yang diberikan Allah pada mereka. Allah menurut mereka hanya memerintahkan sesuatu yang Dia kehendaki dan hanya melarang sesuatu yang Dia benci. Allah mengendalikan setiap kebaikan yang diperintahkannya dan terbebas dari setiap keburukan yang dilarangnya. Kelemahan pada prinsip adlun yaitu terlalu menekankan keadilan bisa menimbulkan kesan bahwa kekuasaan Allah dibatasi oleh akal manusia sehingga tidak sepenuhnya maha berkehendak. Yang ketiga yaitu prinsip al-wa'du wal-wa'id atau janji dan ancaman. Mu'tazilah berkeyakinan bahwa janji dan ancaman akan datang. Janji Allah untuk memberikan pahala pasti terjadi. Demikian pula sebaliknya, ancaman Allah untuk memberikan siksa juga bakal terjadi. Sebagaimana janji Allah sudah menerima taubat nasuha juga akan terjadi. Orang yang berbuat dosa besar tidak akan diampuni kecuali dengan bertaubat. Sebagaimana orang yang berbuat kebaikan bakal mendapatkan pahala. Kelemahan pada prinsip al-wa'du wal-wa'id yaitu tidak memberi ruang pada rahmat dan ampunan Allah secara luas, yang justru ditekankan dalam banyak ayat Al-Quran. Prinsip yang keempat yaitu prinsip al-manzilah baina manzilatain, di tempat di antara dua tempat. Syahrustani dalam Al-Milal wa Al-Nihal mengutip pendapat Wasil bin Atta bahwa imam itu ibarat poin-poin kebaikan. Jika poin-poin itu berkumpul, maka seseorang dinamakan sebagai mukmin, dan itu adalah predikat terpuji. Sedangkan orang fasik tidak mengumpulkan poin-poin kebaikan, juga tidak mendapatkan predikat terpuji. Oleh karena itu, ia tidak disebut sebagai mukmin, namun juga tidak kafir karena syahadat dan kebaikan-kebaikan lain telah ia penuhi. Tapi jika ia keluar dari dunia dengan membawa dosa besar tanpa bertaubat, maka ia termasuk ahli neraka selama-lamanya. Karena di akhirat itu hanya ada dua kelompok, satu di surga, satu di neraka. Namun orang itu siksanya di neraka dikurangi.
Tapi Mu'tazilah meyakini bahwa orang yang bermaksiat berada di tempat di antara dua tempat, yaitu atau al-manzilah baina manzilatain. Namun tidak mengapa disebut sebagai muslim. Menurut mereka, nama tersebut untuk membedakannya dengan orang-orang kafir zimmi, bukan untuk memuji atau memuliakannya. Kelemahan dari prinsip al-manzilah baina manzilatain ini yaitu tidak ada dalil eksplisit dalam Al-Quran atau hadis yang mendukung konsep ini secara jelas, sehingga sering dianggap sebagai hasil rasionalisasi semata. Yang terakhir yaitu prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Prinsip ini berfungsi untuk menyebarkan Islam dan memberikan pencerahan bagi orang-orang yang tersesat, juga untuk menangkal keserangan orang-orang yang berusaha mencampur adukan atau tablis antara yang benar dengan yang salah. Tahrik al-mazib. Kelemahan pada prinsip amar ma'ruf nahi mungkar sendiri yaitu penafsiran yang ekstrim terhadap prinsip ini bisa mengarah pada pemberontakan dan kekacauan politik sebagaimana pernah terjadi dalam sejarah. Selanjutnya soal yang kedua atau yang keempat yaitu jelaskan perbedaan konsep tafwid Wahabi dan konsep tafwid Aswaja. Perbedaan konsep tafwid antara Wahabi dan Aswaja terletak pada apa yang diserahkan kepada Allah atau pada pendekatan terhadap sifat-sifat Allah yang disebut dalam Al-Quran dan hadis, terutama yang berkonotasi jasmani. Sifat-sifat mutasyabihat seperti tangan Allah, wajah Allah, atau Allah istiwa di atas arsy. Yang pertama, tafwid Wahabi yaitu Salafi. Makna tafwid makna yaitu menyerahkan hakikat makna kepada Allah. Namun mereka menetapkan makna literal zahir dari lafaz sifat tersebut tanpa takwil. Contohnya, yadullah atau tangan Allah dianggap memang berarti tangan, tetapi tidak sama dengan tangan makhluk, tanpa menanyakan bagaimana. Mereka tidak menakwilkan yadul menjadi kekuasaan atau nikmat, namun juga tidak menyamakan dengan tangan manusia. Ciri khasnya cenderung memahami tentang tekstualis atau literal, tetapi tetap menghindari tajsim, menyerupakan Allah dengan makhluk secara lisan. Dalam praktik ini dapat membawa kepada tasbih atau penyerupaan meskipun mereka menyangkalnya. Yang kedua yaitu tafwid Aswaja atau Syariah dan Maturidiyah. Makna wa kaifiyah yaitu menyerahkan makna dan bagaimana kepada Allah tanpa menetapkan makna literalnya. Contohnya, yadullah dianggap tidak mesti berarti tangan dalam arti bahasa manusia, dan mereka serahkan maknanya kepada Allah sambil memastikan bahwa Allah tidak menyerupai makhluknya. Terdapat pada Quran Surat Asy-Syura ayat 11 ciri khas pada tafwid Aswaja yaitu mereka lebih hati-hati, kadang menakwilkan secara kontekstual jika ada kekhawatiran makna literal akan menimbulkan kesalah paham. Misalnya, istiwa bisa ditakwilkan sebagai menguasai. Pertanyaan yang kelima yaitu jelaskan konsekuensi dari mengkafirkan muslim dan mengapa para ulama sangat berhati-hati dan tidak serampangan dalam hal ini. Mengkafirkan sesama muslim takfir adalah perkara yang sangat serius dan berbahaya dalam Islam karena membawa konsekuensi agama, sosial, bahkan hukum yang besar. Para ulama sepanjang sejarah sangat berhati-hati dalam perkara ini karena konsekuensi yang pertama, konsekuensi takfir dalam agama. Mengeluarkan seseorang dari Islam artinya ia kehilangan hak-hak sebagai muslim, seperti warisan, perlindungan darah, hak menikah dengan muslim, dan seterusnya. Dianggap murtad dan mendapat ancaman hukuman akhirat sebagai kafir, tidak disolatkan jenazahnya, atau jika tidak bertaubat, menurut sebagian pendapat. Hadis Nabi Muhammad SAW, siapa yang berkata kepada saudaranya, wahai kafir, maka salah satunya pasti terkena
hukuman itu. Jika benar, maka itu kafir. Jika tidak, maka ucapan itu kembali kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, konsekuensi sosial dan politik dapat menimbulkan perpecahan dan pertumpahan darah di tengah umat. Sejarah Islam mencatat banyak fitnah besar karena takfir, seperti pemberontakan Khawarij, konflik antara mazhab dan kelompok yang mengklaim kebenaran tunggal. Yang ketiga, mengapa ulama sangat berhati-hati? Kaidah ushul fikih menolak kerusakan lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan. Dalam kaidah akidah, tidak dikafirkan seseorang dari ahli kiblat atau muslim kecuali dengan dalil yang jelas dan atau pasti. Ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad sangat menekankan bahwa seseorang tidak boleh dikafirkan hanya karena salah paham atau dosa atau perbedaan ijtihad. Bahkan dalam kesalahan dalam akidah, para ulama membedakan antara kekeliruan karena kebodohan atau takwil yang tidak langsung menyebabkan kekafiran. Penyimpangan yang jelas dan disengaja barulah bisa dihukum kafir. Itu pun harus dipenuhi syarat dan hindari penghalangannya. Yang keempat, syarat dan penghalang takfir. Menurut ulama ahlu sunnah wal jamaah, yaitu syaratnya perbuatan atau keyakinan benar-benar kufur menurut dalil yang qat atau pasti, dilakukan dengan sadar, tahu, dan tanpa paksaan. Penghalangnya yaitu jahalah atau ketidaktahuan, takwil, penafsiran yang masih bisa ditoleransi. Kesimpulannya, mengkafirkan muslim tanpa hak adalah dosa besar, bahkan bisa berbalik kepada pelakunya sendiri. Para ulama sangat berhati-hati dalam ini. Pertanyaan yang terakhir yaitu, jelaskan kelemahan konsep tauhid Wahabi yang membagi tauhid menjadi tiga. Wahabi membagi tauhid menjadi tiga, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wal sifat. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah, yaitu mengakui bahwa hanya Allah yang menciptakan, mengatur, dan menguasai alam semesta. Yang kedua, tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah, artinya hanya Allah yang berhak disembah. Yang ketiga, tauhid asma wal sifat, yang artinya mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana disebut dalam Al-Quran dan Sunnah, tanpa tahrif atau penyimpangan, tahlil penolakan, takyif menanyakan bagaimana, dan tamsil atau penyerupaan. Jadi kesimpulannya, konsep tauhid tiga bagian ini menurut Wahabi punya kejelasan sistematik, tetapi dikritik karena terlalu eksklusif, tekstualis, dan cenderung memicu konflik intra-umat Islam. Ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah umumnya lebih inklusif dan konseptual dalam memahami tauhid dengan tetap menghargai warisan intelektual Islam klasik. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.